Jengkel, Kan Balawi ini saya durian itu Nabi. jengkel sekali sama ya. Bener, Durian Juga Nabi jengkel. dari Kenapa? mana? Wong tidak terbukti durian Nabi kok aflu grupnya G kok durian Nabi. Durian Nabi apa? Kontolia. Kan dat Malah kayak aja durian Nabi standar. gatel itu durian. Dia itu kan Jadi dat gatel itu lebih mulia daripada sifat. Alah, Itu durian jelas. G itu kan durian gatel itu. Durian Nabi apa gatel itu. G itu. Dalam kitab Marokil Ubudiyah Karena karangan kalau Kiai ulama itu Nawawi. kayak Anjas hilang ilmunya kalau gila. Kalau Habib kan enggak. Ya. Oh ya, Saya itu Habib juga itu jengkel, katanya Yai. di Yai kitabnya Anjas. tidak hilang, G-nya tidak hilang ya karena apa? Ada zatnya. Tapi apa yang mau diambil dari orang gila? Saya itu juga Kalau jengkel gila ya Yai Anjas. gila. Saya itu sama. Jadi kenapa saya jengkel sekali? Saya itu jengkel sekali sama mereka ini. Kenapa? Karena sekian lama kita bahas kitab khurafat mereka, kitab halu mereka. Itu nggak habis-habis, Yai. Ya, betul. Ya, tapi Ingat, kita ketularan ingat gila teman-teman ya. Mohon hormat, sangat hormat kepada panjenengan semua. Ya, mereka gampang loh menyatakan Kiai Tai. Bos, mereka mengatakan di situ di YouTube, bos. Maka saya katakan sekarang Balawi Tai. Kenapa? Aku kok jadi ingat, sorry kalau ada bahasa begitu ya. Balawi Jahanam sekarang membela dia sekarang. Saya khawatir ini. Bukan hanya tai ya Anjas, itu virus. Kalau tahu bisa kalau tai bisa jadi pupuk. Kalau virus itu sudah tidak ada obatnya itu. Yai Anjas, ini dalilnya gini, Yai Anjas. Kullu sakitin anil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar fa huwa radin bihadiddin. Orang yang Ya, diam pada amar ma'ruf nahi mungkar berarti dia ridho dengan rusaknya agama. Makanya Betul. ketika itu dibalik seperti itu Habib Tai. Betul. Waduh, ini saya jadi tersinggung nih. Tuan saya ditai-tai kan. Ada Bang Nasab, Matai. ya turun aja. Ada Bang Nasab, naikkan ya, biar saya turun Ma'ruf ya. wan nahyi anil munkar fa huwa radin bihadiddin. Nih, Bang Yusuf suruh naik, Bang Yusuf. Iya. Saya turun Juga ya, biar Bang Yusuf naik. ngomongin tentang dat tadi dalam Al-Quran pun sudah dikatakan maka Muhammadun aba akhatim mir rijalikum walakinna rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Salah. Nabi Muhammad terakhir gimana? Orang ada Abdul Al-Haddad ya, kayak Anjas. Nabi terakhir. Ini Al-Quran ini. Bodoh amat mau Quran mau bukan, yang jelas ada data, kami punya datanya bahwa Abdul Al-Haddad Nabi terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya capek sekali teman-teman. Saya cuma hanya scroll aja. Kenapa kau tidak ke rumahku, Nasab palsu? Katanya kau janji ke rumahku. Katanya kau mau kawin. Kawin sama siapa? Katanya mau kawin sama Hanifah. Gimana tuh nasab palsu ini? Saya sudah terlanjur berdoa barakallahu lakuma. Gimana tuh? Jangan seperti Balawi kau nasab palsu. Berarti Bang Nasab safari dakwahnya itu mula-mula dari mana tuh? Berapa lokasi Bang Nasab? Aduh, udah banyak, sudah hampir 6 sudah. Waduh, Masya Allah. Besok ke Tegal besok ini. Sarip dong, ketemu Kiai Sarip dong. Habis itu ke Lampung. Waduh, Lampung. Oh iya, Lampung. Batu Ampar dulu baru Lampung kayaknya. ke Lampung ke Kiai Suparman ya. Iya.
Pokoknya kamu kalau nggak ke rumah saya nggak sanggup. Jangan gitulah host. Maksudnya nggak sanggup gimana tuh? Bertahan apapun kita kalau bukan jodoh nggak akan bisa terjadi host walaupun Oh, Ya, mulai. lah, itu kata-kata Balawi. Dalam sekali bahasanya itu. dengerin dulu kalau Balawi kan dihantam dulu anak orang. Kalau saya kan belum ngapa-ngapain. Jodoh perlu dijemput. Gimana sih? Itu ada yang Kan biar nasa disensor. palsu, kan biar dapat pahala. Itu yang disensor Kan bisa biar nggak dapat diceritakan di pahala. sini. Yang disensor bahwa Umar bin Hafid ketika dakwah ke suatu tempat mau didor. Itu Siapa karena yang apa sensor? sih? Kemarin kan saya nonton di KBN kan, KBN Nusantara. Bang Nasab itu menceritakan itu bahwa Nabi Umar bin Hafid itu mau berdakwah ke suatu tempat di Yaman itu, tapi di sana itu ditolak dan bahkan mau didor. Penyebabnya apa? Itu kan disensor, nggak disebutin. Apa sih kira-kira? Penasaran saya nih. Waduh, jangan. Saya juga penasaran di situ, Bang Faku. Ya kalau itu memang apa sensitif, jangan di sinilah. Teman-teman aku tak istirahat dulu ya. Aduh baru bernapas ini. Ini Oke, informasinya oke, belum oke. jelas Siap, kok. Nasab palsu gimana tau itu namanya kitmanul hak itu. Oh iya benar. Harus diselesaikan dulu, Bang. Sampaikan itu, sampaikan itu. Kulil haqqo walau murra. Ya udah. Juga kita tunggu ya Bang Nasab. Bang Nasab pernah berjanji dulu kalau saya udah bisa pulang, saya akan terbitkan video-video yang sudah saya shot, katanya gitu. Ya Masya Allah ya, dia itu tidak ada lelah dan letih untuk memperjuangkan nasab baginda Nabi Muhammad. Saya salut sama nasab palsu. Saya kasih apresiasi dengan kata-kata merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih Balek, terima kasih. Ini ketika anak bangsa sudah turun gunung, maka yang disesalkan adalah Ba'lawi untuk menyatakan dirinya itu minta maaf ke semuanya seluruh Indonesia bahwa dirinya tidak tersambung nasabnya pada Rasulullah. Clear kalau seperti itu. Kalau masih ngotot, ingat, ini masih belum semuanya yang turun gunung. Kalau masih ngotot Kalau saya Yai, andai ini masuk dalam ranah hukum, maka petitum yang akan saya sampaikan adalah memberikan sebuah kata dari kaum Ba'lawi sebagai undang-undang di sana. Apa undang-undangnya? Barang siapa yang mengaku keturunan Rasulullah SAW tidak mampu menunjukkan bukti yang konkret, maka ini akan dianggap sebagai pencemaran atau penistaan agama. Maka hukumannya gantung, udah. Bagus. Ya. Jadi kalaulah memang kita ini betul-betul memperjuangkan, ayo jangan ada sesuatu yang mengatasnamakan apa itu perjuangan dengan ya nun sewu yang merusak perjuangan itu sendiri. Kita murni dalam hati sanubari yang paling dalam, kami tidak rela bangsa ini dibodoh-bodohin oleh klan Ba'lawi. Kami tidak rela kiai-kiai kami dibodoh-bodohin oleh klan-klan mereka, dan kami tidak rela pahlawan-pahlawan kami diklaim oleh mereka, dan kami tidak rela bendera merah putih diklaim oleh mereka, dan kami tidak rela ada pemalsuan, makam-makam pemalsuan yang dan sebagainya. Kami tidak rela. Kami akan bangkit dan kami akan perangi orang yang seperti itu. setuju ya.
Sepakat? Sepakat, semua itu setuju. Tapi bagaimana dengan Terima kasih Balik. Tengku Kori itu gimana? Terima kasih Banyak orang yang Balik. mudah terdoktrin, terintimidasi, tergiur oleh materi-materi yang diberikan oleh mereka. Gini loh Kang, afala tubsirun, bahwa Kori itu sama dengan nasabnya Mbak Alawi yang palsu. Tengok saja, giginya aja palsu kok, ya kan? Apalagi yang lainnya juga palsu lah Kang. Iya, tapi masih banyak juga para ulama-ulama, para santri-santri yang masih terdoktrin oleh mereka karena materi. Ya, assalamualaikum Habib Ali Bafaki. Waalaikumsalam, syukran. Ya Allah, gimana kabarnya Habib Ali Bafaki? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gimana perkembangan tentang polemik nasab ini? Mohon maaf, baru masuk jadi nggak dari awal, nggak tahu. Oh iya. Ini ada kitab dari Habaib bahwa menginjak Al-Quran itu tidak haram, lalu dikatakan karomah. Karena apa? Alasannya menyatakan Habib itu bagian daripada Al-Quran. Gimana itu, Beb? Coba lanjut dulu biar aku bisa ngikuti gimana caranya. Jadi Habib Abdurrahman Bafagi nginjak Al-Quran. Ya, ketika nginjak Al-Quran itu tidak tanyakan, loh Beb kenapa diinjak? Enggak apa-apa, itu karomah saya. Karena saya itu bagian Al-Quran. Habaib ini bagian Al-Quran. Walaupun nginjak Al-Quran tidak dosa. Salah. Lah gimana menurut Habib ini? Salah, jangan diikut. Loh ini kitabnya Habib loh ini. Iya. Yang namanya kitab itu jangan diinjak, apalagi Al-Quran. Man wato'a atau wati'a kitaban minal kutub biqatil ihana lahu hakamna biridatihi murtad. Dan apalagi kalau Al-Quran yang diinjak atau sebagai meja untuk mendapatkan sesuatu yang dia tidak sampai, bajingan alias jancuk. Gimana itu? Ya itu ibaratnya kan begitu. Annau idza arada akhadha kitabun fa ba'uda alaihi. Ya, Kan dia nggak sampai. Akhirnya dia itu menjadikan kitab-kitab di antaranya Al-Quran itu sebagai bancatan atau tangga untuk ya, menaikkan sesuatu yang padahal di sampai. dalam Al-Quran sudah jelas teman-teman ya, la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah sekali-kali kamu memegang Al-Quran tanpa mutahhar, suci atau berwudu. Lah ini nginjak Al-Quran ini gimana? Salah. Apakah Habib berani ini mengatakan sesat? Silakan Beb Ali. Ya memang itu namanya juga sesat karena kitab itu karena Wow, Al-Quran saya itu nggak tanya sama kamu, wow. dalikal kitab la raiba fil hudal lil muttaqin, artinya dia itu sesat bukan orang yang mutakin. Yai panas-panas gue Beb. Masih ngaku cucu. Habib gak bisa ngomong apa-apa jadinya. Ya silakan Habib Ali untuk mereaksi, entah itu memberikan catatan bahwa ini maksudnya begini loh, atau ya sepakatlah itu keliru apa bagaimana Habib? Itu keliru dan salah. Nah, Sudah mengaku tapi ini diri, sebentar. Habib besar kan ini?
Bentar, Yang mau nulis kan Habib, Habib besar, Bib. mau Habib itu dia besar apa dia kecil terserah. Tapi yang namanya Al-Quran itu jangan sampai teraniaya seperti itu. Kitab suci kita itu Al-Quran. Beb, Islamu nadifu fatunadifu fa innahu la yadkhulul jannah illa nadif. Islam ini Betul, Beb. bersih. Abdurrahman Balfaqih berarti goblok iki. Islam itu Sesat bersih. iki. Maka bersihkanlah kamu bisa memasuki surga kecuali dalam keadaan bersih. Nah, kebersihan umat Islam salah satu kitabnya adalah Al-Quran. Mari kita junjung tinggi Al-Qurannya. Bukan kita injak. Mau dia itu habaib atau setang pun namanya injak Al-Quran, bunuh saja. Cocok iku. Cocok. Wah, dahsyat, Bib. Bagus tuh. Berarti ya. Dulur. Cocok Saya mau iki. tanya. Ya ngono. Enggak, aku mau tanya sama Beb Ali ini. Beb Ali ini benar keturunan Nabi apa enggak? Gimana? Beb Ali ini benar-benar keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa enggak? Saya Habib Ali bin Husain bin Nokhdar Bafagi. Yang saya jaga cuman itu. Keturunan Nabi apa enggak ini? Keturunan Nabi Muhammad apa enggak? Saya tanya ini. Setiap orang habaib yang berkata dan berbicara bahwa dia keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sallallahu alaihi. Enggak, saya Bentar. khusus pada Habib Ali ini keturunan Nabi apa enggak? Keturunan Rasulullah apa enggak? Iki yo buyutmu li. Iki lho Abdurrahman Bafaqih iki buyutmu. Berarti buyutmu iki bangsat berarti. Al-Qur'an dijak-ijak. Itu bangsa. Enggak, ini keturunan Nabi apa? Keturunan Nabi Muhammad apa enggak ini? Saya tanya dulu kepada Beb Ali ini keturunan Nabi apa enggak? Saya sendiri tidak tahu. Loh, kok enggak tahu kok ngakunya keturunan Nabi itu dari saudara-saudara Anda semua ini gimana ini? Saya justru malah tidak senang orang itu lalu kemudian mengatakan dia keturunan. Kita semua kita umat Islam ini mempunyai selawat yang satu. Betul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia semua keturunan Nabi. Nah, sekarang suarakan Beb Ali kepada saudara-saudara Anda semua bahwa Anda tidak mengetahui bahwa Anda keturunan Nabi apa enggak. Semuanya harus ada bukti dari tes DNA sesuai dengan teknologi zaman sekarang. Saya tidak setuju dengan mereka perkataan mereka. Saya tidak mau berdebat masalah. Terima kasih Pelat G, terima kasih. Nasab-nasab itu kan buatan manusia, tidak dengan teknologi dan uji teknologi zaman sekarang. Ini loh Kang Ali. Diklaim sampean iku kan ini. Wow, terima kasih Pelat G. Masya Di Allah. dalam tubuh aneh mengalir darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Walaupun perbuatannya itu tidak mencontohkan apa yang dianjurkan oleh Nabi. Sepatutnya Nabi itu sebagai uswatun hasanah, akhlak yang paling mulia. Yang mengaku cucunya harus di barisan yang pertama, di sop-sop depan. Bukan malah seperti bangsat mengaku cucu Nabi. Gimana nanti? Orang yang kaum sebelah itu mengatakan, itu lihat cucunya aja seperti itu. Apalagi moyangnya pasti nggak jauh. Kan gitu. Enggak, Beb Ali ini mengakui turunan Nabi Muhammad apa enggak? Kalau Assalamualaikum kawan. mengakui turunan Nabi Muhammad, tolong buktikan dengan secara sains, bukti ilmiah bahwa Beb Ali ini keturunan Nabi Muhammad. Kalau dia Assalamualaikum. Waalaikumsalam. perlu membuktikan. Gini, kalau nasab itu
menurut saya bukan perbuatan manusia. Nah, kalau dicantolkan itu perbuatan manusia, makanya nasab kalau memang saya anaknya si A itu tidak bisa dipungkiri, tapi jangan mengagungkan saya ini orang mulia. Ini menurut saya itu kalau nasab itu tidak akan mundur lagi karena bukan perbuatan manusia, karena nasab itu berhubungan dengan darah. Itu kalau anaknya si A terus ngakunya anaknya si B, itu tidak bisa. Itu namanya perbuatannya manusia. Kalau nasab itu tidak bisa dipungkiri. Kalau saya anaknya si A, ya tetap anaknya si A. Iya, tapi mengagung-agungkan bahwa saya ini anunya gitu, bapak saya seperti ini, itu menurut saya tidak boleh. Betul tidak kalau nasab itu bukan perbuatan manusia? Malaikatu ajmain. Nasab tidak perbuatan manusia. Tapi nasab bisa direkayasa oleh manusia. Oh iya betul itu. Itu kalau perbuatan manusia itu dicatat, dicatatkan, itu perbuatan manusia. Makanya katanya ada, saya bukan ahli hadis ya. Kalau nasab bukan nasabnya dicantolkan mengaku keturunannya maka diancam dengan api neraka. Maka seperti itu. Maka jangan mengaku-ngaku. Kalau memang nasabnya ya iya enggak apa-apa. Itu terserah yang kuasa dan nanti. Tapi ya, kalau anaknya si A itu tetap anaknya si A, hubungan darah itu. Gini loh Bang Mamat, gimana mau takut tapi neraka kalau nggak malu sama Allah aja sesuai dengan sejentik jari aja. Tapi jangan sampai kepada Allah, ndak malu sama manusianya aja tetap salah seperti itu. Iya, ya, jangan sampai kepada Allah. Ndak usah menguasai manusia aja. Betul, kita tidak usah menguasai lah ilmu nasab, ilmu apapun juga itu. Yang penting ilmu pengetahuan tentang ketersambungan, dan itu bisa dibuktikan dengan tes DNA. Makanya sekarang ini masalah orang-orang meminta tes DNA karena sejarah itu tidak cocok dengan catatan. Seandainya ada abad ke-1, abad ke-2, abad ke-3, abad ke-4 sampai abad ke sekarang ini tersambung, itu tidak usah tes DNA karena catatan itu tidak nyambung, maka orang-orang itu minta tes DNA karena itu nasab. Itu seandainya itu tidak selesai. mengagung-agungkan nasab, ya enggak lah, karena mengagung-agungkan nasab, maka orang-orang Indonesia itu minta catatan yang benar. Tidak ada catatan, ya tes DNA, cuma itu pilihannya. Seandainya nyambung catatan sejak abad pertama sampai abad sekarang, itu tidak usah lah kalau menurut saya itu. Mat, ini kembali ke laptop Mat. Ini saya mendapatkan satu kitab dari Ba'alawi bahwa Habib Abdurrahman Bafagi nginjak Al-Quran itu tidak dosa karena alasannya Habib itu bagian dari Al-Quran. Menurut Mat gimana? Ya itu melangkahi syariat, nggak boleh, tidak kena dipercaya itu. Mana bisa itu nggak boleh. Itu membohong itu. Kalau menurut saya gini, bukan Ba'alawihnya yang jelek. Karena Ba'alawi itu diagungkan sifat baik, maka dicantol-cantolkan. Menurut saya seperti itu. Itu. Terima kasih Bintang Timur, Sultanku. Tidak ada seorang pun yang berilmu melebihi Al-Quran. Kok ada Ba'alawi yang bisa menginjak-injak Al-Quran? Gini Mat, kenapa saya angkat kitab ini? Karena satu, terima kasih Bintang Timur, Sultanku. Iya, itu siarkan terus, enggak apa-apa. Kenapa saya sampaikan? Itu tahu, siarkan enggak apa-apa itu. Gini Mat, biar tidak salah paham.
Kenapa Ya. saya tampilkan? Karena kemarin yang lalu, tahun yang lalu, kita dihebohkan dengan satu orang yang dari kubu sebelah, artinya kawan kita yang yang Kristen, namanya Ahok. Dia Ya. menafsirkan daripada surat Al-Maidah, hanya terpeleset lisannya, lalu digodok semikian rupa, penyesatan, penghinaan, pencitraan namanya Al-Quran dan macam-macam. Lalu yang nginjak Al-Quran, dia menyatakan tidak dosa, malah mengatakan dia karomah, bahwa habaib bagian daripada Al-Quran. Itu gimana, Mat? Ya itu kan agama lain itu. Pantaslah percaya seperti itu. Bicara seperti itu pantas karena agamanya itu bukan kitabnya Al-Quran. Kan gitu. Ya kalau menurut saya, kalau saya yang umat Islam bicara seperti itu ya murtad lah. Itu memang orang lain agama. Ya silakan Lukojoyo tanya kepada Habib Ali Bafaki. Si Ahmad itu. Apa komentarnya Bang Ali? Wow, ya Allah ya Al-Fakih. Rabbi.